6 ayat 33, dua golongan bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Dipersilakan Ibu Else untuk dibacakan Injil Matius 6 ayat 33. Ya, terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sebuah prinsip. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Satu pola yang memang sudah Tuhan tetapkan dan Tuhan ajarkan melalui kehidupan bangsa pilihan, yaitu bangsa Israel. Kita harus sadar, kita harus tahu bahwa pola yang Tuhan terapkan kepada bangsa Israel ada juga pola-pola yang Tuhan tetapkan, itu juga Tuhan tetapkan sebagai pola dalam kehidupan jemaat Tuhan saat ini. Jadi apa yang Tuhan lakukan terhadap bangsa Israel, itu juga yang akan Tuhan lakukan terhadap kehidupan jemaat Tuhan saat ini. Sehingga ini menjadi sebuah pola yang kita harus belajar dari sana. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, sebelum mereka keluar dari Mesir, Tuhan membebaskan mereka dari Mesir. Ya, mereka setelah kurang lebih 340-350 tahun berada di Mesir, sejak mereka diperintahkan oleh Yusuf untuk membawa seluruh keluarganya menetap di Goshen di Mesir. Saat itu bangsa Israel berkembang biak, dan ketika mereka sudah banyak, kurang lebih 2 juta orang ketika itu yang keluar dari Mesir ke tanah perjanjian, dan ketika itu ada angka hitungan itu hanya jumlah laki-laki, belum termasuk perempuan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan di sana Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk memberitahu bangsa Israel bahwa Tuhan akan melepaskan, bahwa Tuhan akan membebaskan mereka. Dan kita tahu bersama-sama respon yang pertama yang dikatakan oleh bangsa Israel, mereka menolak. Ya, mereka tanya bagaimana caranya Musa akan membawa 2 juta orang ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan kita sama-sama tahu bagaimana Tuhan melalui 10 tulah Tuhan hukumkan atas kehidupan orang-orang Mesir, sehingga mereka menjadi takut dan gentar akan apa yang Tuhan lakukan atas hidup mereka, dan akhirnya mereka memberi satu persetujuan kepada Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan hal ini mengajarkan dalam kehidupan kita bagaimana lewat penebusan Tuhan di atas kayu salib membawa dalam kehidupan orang percaya kepada satu kehidupan yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Kalau bangsa Israel disertai dengan penyembelihan anak domba, dan darahnya itu dioleskan di pintu utama, pintu depan daripada rumah mereka. Ketika malaikat Tuhan lewat dan ada tanda darah, malaikat Tuhan tidak menghukum rumah itu dengan kematian anak sulung. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 10 tulah membuat Fir'aun dan orang Mesir takut, sehingga ketika bangsa Israel mau keluar, diperintahkan oleh Tuhan melalui Musa supaya mereka meminta barang-barang apa yang ada di rumah orang Mesir. Dan akhirnya mereka lakukan, dan mereka membawa banyak emas, perak, permata yang nantinya akan dibuat untuk tabut Tuhan, ya. Dan itu dilakukan oleh bangsa Israel. Nah, ketika bangsa Israel ada di dalam perjalanan 2 juta orang, ada banyak fase-fase yang dihadapi oleh bangsa Israel, dan semuanya memang Tuhan izinkan terjadi. Ya, Tuhan izinkan terjadi untuk membawa bangsa Israel kepada pengenalan akan Tuhan. Dan
masalah persoalan adalah salah satu hal yang Tuhan pakai untuk bangsa Israel boleh belajar dan tahu bagaimana Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir. Dan kita lihat sampai dengan hari ini bangsa Israel ya meskipun masih memegang Taurat, meskipun masih memegang perjanjian lama, tetapi sebagian besar mereka yang memegang Taurat dan perjanjian lama begitu taat mereka kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan kita tahu bersama-sama bagaimana ketika mereka menghadapi masalah dan persoalan yang Tuhan izinkan, ternyata membuat bangsa Israel menjadi dua golongan. Golongan yang tetap menurut apa yang Tuhan kerjakan, tetap percaya sama Tuhan meskipun harus menghadapi masalah dan persoalan, tetapi golongan yang lain mereka menolak. Ya, jika mereka menghadapi masalah dan persoalan mereka menolak, dan mereka selalu katakan, Musa bawa kami kembali ke Mesir. Dan ini sebenarnya adalah sebuah gambaran yang terjadi dalam kehidupan umat Tuhan, gereja Tuhan pada saat ini. Firman Tuhan mengajar bahwa waktu-waktu ini adalah waktu-waktu penampian. Ya, bagaimana Tuhan izinkan terjadi masalah, terjadi persoalan, dan di sana iman daripada orang percaya diuji. Apakah dengan masalah dan persoalan itu mereka tetap percaya kepada Tuhan, ataukah justru mereka meninggalkan Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara melihat orang yang membuat rumah dan sedang menggali yang namanya pondasi, ya, di daerah-daerah tertentu mungkin 30 cm masih tanah, tetapi ketika 30 cm ke bawah itu sudah batu. Dan itu adalah satu proses yang sulit, satu proses yang sukar. Tetapi ketika proses itu dikerjakan, proses itu dilakukan, maka rumah itu akan menjadi rumah yang kuat dan kokoh karena diletakkan di atas dasar, pondasinya di atas batu. Nah, ini mengajarkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya bahwa melalui masalah dan persoalan itu Tuhan mau supaya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya memiliki iman yang kuat, iman yang kokoh kepada Tuhan. Iman yang tidak diombang-ambingkan dengan situasi dan kondisi yang ada. Karena kalau kita melihat situasi, kondisi dan situasi yang ada, sungguh-sungguh sangat mengkhawatirkan kalau boleh saya bilang. Ya. Dengan kematian Presiden Iran beberapa waktu yang lalu, membuat Rusia yang biasanya diam, acuh tak acuh, tapi mulai bergerak. Dan bergeraknya Rusia itu adalah sebuah kekuatan yang besar. Saya tidak berani memprediksi, tetapi apakah itu menjadi pemicu jangka pendek atau jangka panjang untuk terjadinya satu peristiwa yang lebih luar biasa lagi. Ya, tetapi paling tidak dari apa yang kita pelajari kehidupan daripada bangsa Israel yang keluar dari Mesir ini, kita bisa mendapati bahwa mereka yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, mereka akan keluar sebagai pemenang. Mereka akan keluar sebagai orang-orang yang diberi mahkota oleh Tuhan. Mereka akan menjadi orang-orang yang semakin diberkati oleh Tuhan. Nah, ini harus kita pegang dengan baik-baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa kelemahan yang terjadi di antara bangsa Israel yang gagal masuk ke tanah perjanjian, ya. Karena ketika tanah perjanjian itu sudah di atas, sudah di depan mata. Kalau saudara ke Israel, maka saudara akan berdiri di atas Gunung Nebo. Dan di sana ada sebuah map kecil begitu, itu dituliskan jarak antara Gunung Nebo itu dengan Yeriko itu kalau tidak salah paling dekat 30 kilo. Lalu kemudian jarak daripada Gunung Nebo itu ke Yerusalem, jarak Gunung Nebo ke tempat-tempat yang ada di Israel. Itu ada peta kecilnya begitu, lalu kemudian ada tulisannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika semua bangsa Israel dari jarak kurang lebih 30-45 kilo begitu kira-kira dari atas Gunung Nebo
mereka melihat yang namanya tanah perjanjian, ya, tanah yang penuh dengan air susu dan madu. Di Yeriko itu yang namanya, kita biasanya kalau dari Yordan itu masuk pertama itu ke Yeriko, itu yang namanya kurma, yang namanya kacang, yang namanya makanan-makanan Timur Tengah itu di Yeriko itu kualitasnya bagus sekali, ya. Jadi buah-buahnya, buah delima itu bagus sekali, besar-besar, itu di Yeriko. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan itu semuanya Tuhan akan berikan kepada bangsa Israel, ya. Hanya tinggal satu langkah saja mereka masuk di tanah perjanjian. Tapi ketika 10 pengintai itu bilang, orang-orang yang diam di tanah perjanjian itu adalah orang-orang Het, orang-orang Enak, orang-orang Amori, bangsa-bangsa raksasa yang tinggi besar sekali. Saya ketika terakhir itu ada di ada di Bethlehem, ya, dan konon katanya di tempat itu orang-orang Palestina itu ada yang bilang dari orang-orang Filistin, ada dari suku-suku yang dari Yunani, begitu orangnya tinggi besar, ya. Sampai suatu saat ada di toko souvenir itu, toko yang terakhir kami kunjungi itu saudara, orangnya itu tingginya itu saya 100 berapa? Saya 140, 150, 160 ya, lebih kurang. Itu masih dia lebih tinggi. Yang cowok, yang cewek itu masih tinggi-tinggi sekali. Kurang lebih ya hampir 2 meter begitu kira-kira. Saya bilang, waduh, ini memang bilang yang Alkitab bilang orang-orang Palestina ini adalah orang-orang Filistin ini adalah bangsa-bangsa raksasa, itu memang benar sekali. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sana kita boleh melihat sama-sama bagaimana bangsa Israel, 10 pengintai itu 12 pengintai memberi laporan. 10 pengintai mengatakan, kita nggak bisa masuk ke tanah perjanjian karena yang diam di sana itu adalah bangsa-bangsa raksasa, ya. Kita ini kecil seperti belalang, di hadapan mereka tidak ada apa-apanya, ya. Kalau memang saya perhatikan kita ini orang Asia dan ketemu dengan pemilik toko, kalau saudara ke Israel dan Bethlehem tempat terakhir akan ketemu dari keluarga ini. Jadi keluarga ini keluarga Kristen yang menjual souvenir, ya. Satu-satunya tempat di Bethlehem yang mau menerima uang rupiah, yang mau menerima ATM kartu kredit dari Indonesia, itu ada di Bethlehem. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika 10 pengintai mengatakan bahwa orang-orang Israel itu kecil, tidak mungkin menang menghadapi daripada orang-orang Enak, orang-orang Het, orang-orang Amori yang ada di tanah perjanjian, mereka menjadi tawar, ya. Iman mereka menjadi lemah. Selangkah lagi mereka masuk ke tanah perjanjian, tetapi ketika mereka mendengar laporan dari 10 pengintai itu, imannya menjadi lemah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika anak belum belajar belum bisa naik sepeda, maka ketika dia melihat sepeda itu sesuatu yang menakutkan, ya. Sesuatu yang tidak mungkin, bagaimana bisa 2 roda bisa berjalan sendiri begitu, diayuh dan berjalan. Sesuatu hal yang sulit. Tetapi ketika dia mulai belajar naik, ya, dan mulai mengayuh itu sepeda, maka sepeda itu akan berjalan. Nah, kira-kira gambaran bangsa Israel terhadap orang-orang Enak, orang Amori, orang Het seperti itu. Mereka melihat mereka bangsa raksasa yang tidak mungkin bisa dikalahkan. Dan Yosua dan Kaleb mengatakan, Allah ada bersama-sama dengan kita. Mereka itu kecil di hadapan kita. Kalau Allah bersama-sama dengan kita, kita pasti akan masuk ke tanah perjanjian itu. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata-kata ini begitu merasuk dalam diri saya, bahwa tidak ada yang namanya masalah, tidak ada namanya persoalan yang tidak dapat diselesaikan ketika kita bersama-sama dengan Tuhan. Bersama-sama dengan Tuhan, sebesar apapun masalah persoalan dan rintangan yang ada,
kita pasti akan melewatinya. Satu istilah di dalam Mazmur menghadapi bayang-bayang maut, ya. Kalau kita mendengar kata bayang-bayang maut, serem. Ada mautnya lagi. Kalau maut itu pasti berbicara mengenai kematian. Tetapi kita harus ingat bahwa maut itu hanya bayang-bayang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali dalam kehidupan orang percaya mereka berperang dan menjadi takut dengan bayang-bayang. Ketika kita bersama dengan Tuhan, masalah dan persoalan itu hanya berupa bayang-bayang, bukan kenyataan. Ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, ketika bangsa Israel menghadapi Laut Teberau, itu merupakan bayang-bayang, ya. Karena ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita melewati bayang-bayang Laut Teberau. Kita melewati yang namanya bayang-bayang masalah, bayang-bayang persoalan. Dan bayang-bayang itu dia bisa 10, 20, 30, 40 kali lebih besar dari kita. Jadi ketika kita melihat bayang-bayang kita, rasanya waduh, saya nggak ada apa-apanya, kecil. Tapi ingat, itu hanya bayang-bayang ketika kita bersama dengan Tuhan. Saudara, bayang-bayang itu kalahnya dengan apa? Bayang-bayang itu kalahnya dengan cahaya. Ketika ada cahaya, maka bayang-bayang itu akan hilang. Nah, ini memberikan gambaran dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sebesar apapun bayang-bayang masalah, sebesar apapun bayang-bayang persoalan, ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, semuanya akan bisa kita atasi. Semuanya akan bisa kita selesaikan. Dan kita lihat setiap masalah yang dihadapi oleh bangsa Israel, ketika mereka keluar menghadapi Laut Teberau, mereka bisa lolos. Ketika tidak ada makan, Tuhan kirim mana dari surga. Ketika mereka minta daging, Tuhan kirim burung puyuh, ya. Ketika mereka berjalan dan kepanasan, Tuhan sediakan satu tempat, di sana ada pohon kurma puluhan, lalu di situ ada danau, ya. Lalu kemudian ketika tidak ada air, yang ada batu, Tuhan buat batu itu melalui tongkat Musa mengeluarkan air. Dengan kata lain, hal-hal yang sulit, hal-hal yang sukar, masalah persoalan yang sepertinya tidak dapat diselesaikan, ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, maka semuanya itu akan bisa kita atasi. Bapak Ibu, seringkali dalam kehidupan kita orang percaya itu seperti murid-murid Tuhan, ya, yang membiarkan Tuhan tidur, yang membiarkan Tuhan tidak bergerak. Ada banyak kali orang percaya dia tidak mengalami kuasa Tuhan karena dia buat imannya kepada Yesus itu tidur. Karena dia buat imannya kepada Yesus itu sama sekali tidak difungsikan. Itu seperti seperti ibarat saudara mendapat berkat, umpamanya mobil Innova begitu ya kira-kira, lalu kemudian saudara tidak menyalakan mesinnya, kalau pergi kemana-mana itu minta orang untuk dorong, ya. Saudara bisa bayangkan, itu sesuatu hal yang sulit, sesuatu hal yang justru membuat hidup ini semakin berat. Tetapi ketika bahan bakarnya diisi, mesinnya dinyalakan, maka saudara baru bisa menikmati bagaimana naik mobil Innova Reborn yang baru, ya. Kira-kira seperti itu. Nah, saudara-saudara, ada banyak orang percaya di dalam kehidupannya dia tidak mau, tidak berani menggerakkan imannya. Artinya mempercayai Tuhan melebihi dari masalah, kesukaran, sakit, penyakit yang dia hadapi. Ketika saudara lebih percaya kepada masalah saudara, saudara percaya kepada persoalan, kepada sakit penyakit yang ada dalam diri saudara, maka masalah, persoalan, dan sakit penyakit itu akan tumbuh menjadi besar, menghantui di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika iman kita di dalam Yesus Kristus lebih besar dari masalah, lebih besar dari persoalan, lebih besar dari sakit penyakit kita, maka di sana kita akan mendapatkan kemenangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu yang harus terjadi di dalam kehidupan kita.
Hari-hari ini arah pandangan hidup kita adalah tanah perjanjian. Kita percaya ketika kita beriman kepada Tuhan dan berjalan dalam pimpinannya Tuhan dalam segala situasi kondisi yang ada, maka kita akan sampai yang namanya tanah perjanjian. Tanah yang penuh dengan air susu dan madunya. Firman Tuhan selalu memberi pengharapan. Di dalam Yesus pengharapan itu menjadi nyata. Ini yang harus saudara ingat baik-baik. Ya. Jadi dalam hidup kita sebagai orang percaya, kita jangan hidup orang percaya itu bukan karena melihat, tetapi hidup orang percaya itu karena beriman kepada Yesus. Karena kalau situasi dan kondisi yang ada ini itu justru membuat kita khawatir, membuat kita cemas, membuat kita takut, ya. Kira-kira saya bisa menyelesaikan ini semua atau tidak? Kira-kira saya bisa terlepas dari semua ini atau tidak? Saudara, ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, kita harus yakin, kita harus percaya, dan kita ada di dalam pimpinannya. Entah bagaimana caranya Tuhan, pasti ada jalan keluar, pasti ada pertolongan yang akan terjadi dalam hidup ini. Pada prinsipnya, hidup orang percaya yang hidup bersama dengan Tuhan itu adalah hidup di dalam berkemenangan. Ya, berkemenangan dari satu masalah kepada masalah yang lain, berkemenangan kepada persoalan yang satu kepada persoalan yang lain, sampai menuju yang namanya masa depan yang penuh pengharapan. Itu adalah tujuan hidup kita orang percaya. Ada amin? Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Dunia boleh bergejolak dengan segala situasi dan kondisinya yang ada, tetapi kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan Yesus yang bangkit dan hidup sampai hari ini dan sampai selama-lama. Saudara akan bangga ketika dalam masalah dan persoalan saudara panggil Tuhan, dan Tuhan bangga untuk mengulurkan tangan menolong dalam kehidupan kita. Tugas kita hari ini adalah percaya dan taat akan firman-Nya. Tugasnya Tuhan memberkati dalam kehidupan kita, menguatkan, meneguhkan, menolong dalam hidup kita, dan membawa hidup kita kepada masa depan yang penuh pengharapan. Mari pada pagi hari ini, hidup kita jangan digoyahkan dengan apa yang kita lihat. Hidup kita jangan digoyahkan dengan apa yang kita dengar. Tetapi bila hidup kita tetap berpegang apa yang dikatakan firman Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus, sekali gandol Yesus tetap gandol Yesus, selama-lamanya tetap bersama-sama dengan Yesus. Masa depan yang penuh pengharapan akan menjadi milik kita. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita sama-sama